Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba bahas ya, gimana sistem di dalam biometric login dan juga ya masuknya ke dalam video ya atau face identity online ya. Nah, itu mekanisme gimana ya? Jadi kita akan coba bahas di sini. Oke. Di sini kita nggak ngoding sama sekali. Kita coba bahas konsep aja di sini. Gimana sebetulnya mekanisme si biometric login, teman-teman? Jadi kalau kita ibaratkan di sini ada dua garis ya, ada dua tempat gitu ya. Gimana caranya nih? Garis itu bikin garis gimana sih? Ini kali ya. Nah, gini aja nih. Duplikat. Ah. Lalu di sini ada yang namanya back end. Ini adalah front end ya, FE gitu atau front end. Lalu di sini ada namanya back end. Nah, kalau teman-teman di sini masih berpikir bahwa biometrics itu terjadi juga di back end, itu jawabannya enggak ya. Dia bukan di back end, tapi adanya di front end. Jadi apa maksudnya? Jadi gini teman-teman. Sistemnya di sini adalah kita mengenal yang namanya adalah private key, teman-teman. Jadi gimana konsepnya? Oke. Jadi biometrics itu terjadi di dalam device, teman-teman. Nah, ini device biometric. Nah, ini. Kenapa kita perlu biometrics? Biasanya kita naruh private key tadi di dalam biometric storage. Supaya apa? Ya supaya aman ya. Jadi yang tahu mukanya, bentuk mukanya itu adalah backend nggak tahu tuh mukanya si A, mukanya si B gitu. Jadi kalau teman-teman nanti diminta fitur untuk face recognition itu beda ya. Itu nggak terjadi di dalam backend, tapi terjadi di dalam frontend sini. Jadi untuk mengambil private key tadi perlu biometrics. Itu jelas ya. Jadi kita berpikir aja bahwa biometrics itu tempat untuk atau autentikasi di dalam lokal mobile tersebut untuk dapetin private key tadi. Nah, berhenti di sana. Jadi private key itu yang kita pakai ya sekarang kata private key. Nah, terus gimana caranya mereka mengautentikasi atau mengautoris dari private key tadi gitu ya? Nah, gimana caranya? Jadi di sini front end mengenerate ya. Pertama adalah generate private key ya. Private key. Itu banyak ya algoritmanya, bisa dipilih aja. Kita bermain di dalam yang namanya cryptograph ya. Di sini ada private key. Lalu yang kedua, kita juga mengenerate public key tentu aja. Dari mana public key di-generate? Ya dari private key ya. Private key mengenerate public key. Namanya public key, kita bisa share public key ini ke semua orang, banyak orang. Itulah yang terjadi di dalam HTTPS. Jadi teman-teman itu punya public key. Public key bisa melakukan enkripsi dan yang namanya checking signature. Makanya kita juga nanti akan menggunakan yang namanya digital signature. Tapi public key tidak bisa melakukan decrypt atau dekripsi suatu teks yang terenkripsi. Jadi yang bisa hanyalah private key. Makanya public key itu boleh di-share ya, ke siapa aja boleh di-share. Oke? Lalu diapain ini? Nah, biasanya public key inilah yang dikirim ke backend ya. Jadi backend ini menerima yang namanya public key. Nah, public key atau kita juga tambahin yang namanya device ID ya. ID. Nah, gini. Udah, tinggal disimpan aja, di save. Dapat di sini, tinggal gimana caranya ya? Save to DB. Udah selesai ya. Jadi sesimpel itu. Biometrics. Ini adalah meregister public key kita ke dalam server. Jadi nanti tinggal kita simpan aja database public key ini. Jadi aman. Gak apa-apa, di-share aja. Tapi private key jangan di-share. Biarin front end yang
punya private key atau user yang punya private key tersebut. Jadi ya tanggung jawabnya bukan di kita lah. Biarkan dia kalau hilang ya biarin aja. Berarti dia lost kredensial dia buat login. Oke. Terus gimana cara mekanisme loginnya? Ini kan registrasinya ya. Gimana caranya dia login? Gimana kita tahu user ini adalah user yang benar gitu? Gampang aja. Gampang banget. Pertama, kalau dia mau login, mau dapat token untuk akses aplikasi kita, dia perlu minta yang namanya challenge, request challenge. Gini nggak sih tulisannya? Gua nggak tahu ya. Request challenge. Apa gunanya request challenge? Gampang. Jadi kita meminta challenge supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang benar. Gimana tuh? Jadi gini. Oke, gimana kita tahu device ini adalah device yang benar atau device orang yang punya kuasa atas device ID tersebut? Anggaplah device ID-nya 13 gitu. Nah ini. Ini kan gampang aja, di bypass aja ya kan. Udah, gue chat aja device ID 123 ya kan. Gue kirim ke lewat postman atau lewat apapun itu, langsung aja gue hit post gitu. Nah, kalau gitu kan gak aman juga kan. Kita perlu tahu ini bener gak nih ya device ID ini punya dia. Makanya si backend ngasihlah tebak-tebakan. Kriptografi itu identik dengan tebak-tebakan, sama dengan tadi ya kemarin ketika kita berbahas soal work of proof. Jadi diberikanlah sebuah challenge, key challenge. Apa itu? Bebas. Teman-teman bisa ngasih nama-nama hewan gitu. Ayo, nama hewan anjing atau babi gitu ya, atau apapun itu gitu ya. Nama hewan, nama negara bebas, atau huruf atau string literal biasa, misalnya X, Y, Z. Oke? Terus diapain nama front end? Kita mainkan di sini yang namanya digital signature. Nah, di sini karena kita punya key-nya ya, kita punya private key-nya di sini. Ini enggak ada yang bulat gitu sih, gue perlu itu nih buat di sini. Signature XYZ using private key. Nah, atau tanda tangan ya, tanda tangan XYZ pakai private key. Private key yang punya siapa? Ya front end dong. Ya kan? Oke. Dapatlah signaturenya adalah YYXXYY gitu. Aman? Aman. Oke, sudah di signature, sudah di tanda tangan, tinggal kirim balik ke backend. Set gitu. Ini. Verify misalnya. Nih, verifikasi nih. YYXXYY. Gimana caranya backend memverifikasi? Pertanyaan lagi kan? Jawabannya adalah ada di proses awal tadi. Karena kita udah menyimpan public key. Tadi ingat ya, public key itu bisa digunakan untuk melakukan enkripsi dan juga melakukan checking digital signature. Tinggal kita cek aja. XYZ itu atau YYXXYY itu benar signature dari XYZ. Udah selesai. Gunakan public key yang ada di DP. Selesai sudah. Maka kita bisa memberikan token ke front end. Jadi sederhana gitu ya. Jadi ketika biometric terjadi, tes gitu, dia mengambil data private key ke dalam biometric storage. Terus dia request challenge, misalnya balikannya adalah nama toko kue gitu, misalnya Sinar Mas kue gitu. Terus di signature pakai private key-nya. Habis itu divalidasi sama backend, oke, selesai. Itu juga yang terjadi di dalam sistem cryptocurrency ya, terjadi di dalam sistem kalau teman-teman punya yang namanya cold wallet ya, ketika teman-teman beli Bitcoin atau beli cryptocurrency lainnya, kita taruh di cold wallet. Itu kalau pengen transaksi itu teman-teman klik dua atau apapun itu dari device-nya. Supaya apa? Supaya dia memberikan signaturing, melakukan signature terhadap payload. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya
nggak berhasil atau gagal, salah signaturenya, ya udah tinggal di ignore aja, berarti gagal autentikasinya atau authorization salah gitu ya teman-teman. Nah kalau private key-nya hilang gimana? Ya udah hilang. Ini tuh balik lagi ke proses yang namanya VDO tadi ya. Entah itu naruh di private key-nya, naruh di USB atau naruh di mana ya, biasanya naruh di manapun itulah, atau naruh di HP juga gitu private key-nya, nanti kita kirim ke sini, itu bebas aja. Jadi ada juga banyak device-device yang memang bisa melakukan signature terhadap sesuatu gitu. Nah itu, jadi kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas gimana cara implementasi ini di backend kita di Golang. Karena saya bukan orang front end, maka saya pakai Postman aja nanti. Thank you semuanya.